Yahudi non-Yahudi yang telah menerima Injil. Seringkali kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan sama perjalanan hidup kita. Tidak jarang kita bingung atau terpuruk atau bahkan putus asa. Namun Paulus memberi kita harapan yang teguh dalam ayat-ayat ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bahwa kasih Allah melindungi dan menjamin dengan memberikan anaknya. Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasih ini tidak hanya penuh perasaan, itu nyata dan nyata. Kasih Allah itu nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita sampai di tempat ini karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dalam Roma pasal 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anak-anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Pengorbanan Yesus menunjukkan bahwa tindakan kasih yang paling berharganya adalah untuk menyelamatkan kita. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Ia menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Ia bersedia melakukan apapun untuk kita. Dia bersedia untuk disalibkan kayu salib, hanya untuk menebus dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita di kayu salib hanya karena dosa kita ini, Bapak Ibu. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Ia bersedia melakukan apapun buat kita. Apakah kita sebagai anak-anaknya, apakah kita juga sedia untuk datang kepadanya? Kadang kita mau ke gereja, kadang kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada kita meluangkan waktu untuk ke gereja, daripada kita berdoa kepada Tuhan. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kita. Bandingkan dengan seorang orang tua yang menyayangi anaknya. Dia tahan kelaparan hanya demi anak-anaknya. Pokoknya anakku makan hari ini. Pokoknya anak saya hari ini bahagia. Pokoknya anak saya, apapun yang saya lakukan untuk demi anak saya. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Dia melakukan segala apapun untuk demi kita, untuk menyelamatkan kita. Apakah kita bisa juga seperti itu melakukan hal yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Mari kita belajar untuk menerima diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang berharga. Meskipun kita memiliki kelemahan dan kesalahan, ingatlah bahwa kasih Allah tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Apapun kelemahan kita,
Apapun kesulitan kita, Tuhan tidak pernah memandang dari kesalahan kita, dari pribadi kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita jatuh berapa kali dalam dosa. Terus kita melakukan kesalahan hal yang sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan kita sebagai manusia, sekali Tuhan tidak jawab doa kita, masuk kecewa. Bisa-bisa nggak datang gereja, bisa-bisa nggak berdoa. Saya sudah bosan berdoa. Tuhan tidak pernah jawab doa saya. Kadang kita berpikir seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah memikirkan untuk meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. 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 Mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sama seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mampu untuk memaafkan. Mungkin kalau ya susah juga sih sedikit untuk memaafkan, itu sangat sulit. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Mungkin sakit rasanya, tapi kita belajar bagaimana cara mengampuni orang itu. Kita ingat Tuhan mampu untuk mengampuni kita. Kenapa kita sebagai manusia tidak mampu untuk mengampuni sesama? Tuhan aja mampu untuk mengampuni kita. Berapa kali kita terus melakukan kesalahan, berbuat dosa, Tuhan terus mengampuni kita. Kita manusia tidak mampu untuk mengampuni. Contohnya saya berbuat kesalahan saat ini, belum tentu Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Sangat berat ya, sakit. Dia itu loh kayak gitu. Sakit rasanya untuk memaafkan. Tapi Tuhan tidak pernah merasakan rasa sakit hati. Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita belajar untuk mengampuni sesama, mengasihi sesama. Membantu orang yang kurang beruntung, membantu tanpa imbalan. Jangan kita bantu orang lain, kita mengharapkan imbalan, Bapak Ibu. Jangan kita melakukan sesuatu harus kita terima balasan. Kita membantu orang lain dengan setulus hati, dengan seikhlas. Jangan harapkan imbalan. Oh, saya bantu dia ini karena saya mau ada maunya. Maksudnya gimana ya? Saya baru bantu dia ini, nanti dia kasih saya itu. Contohnya lah, ada babi 1 ekor, saya baru kasih dia uang ini. Contohnya ya, contohnya uang ini, biar babi itu dia kasih saya nanti. Jangan harapkan itu, Bapak. Kita menolong orang lain setulus hati, seikhlas. Jangan pernah mengharapkan imbalan dari sesama, dari orang lain. Bapak, kita belajar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengharapkan imbalan dari kita. Dia terus memberikan kita kesehatan, terus dia memberikan kita pekerjaan atau segala macam. Tuhan tidak pernah minta imbalan. Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kita.
Tuhan tidak pernah meminta imbalan. Tapi Tuhan selalu setia untuk menolong kita, menyertai kita. Yang kedua, mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kasih Allah terbukti melalui tindakannya. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah membenarkan kita karena tindakannya. Kita dibebaskan dari hukuman dosa dan diberi status sebagai anak-anaknya. Kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah atau takut. Kita sudah dibebaskan sebagai anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak perlu lagi takut. Jangan takut kalau berbuat salah. Intinya kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jangan kita udah berbuat salah, udah tidak baik itu di hadapan Tuhan kita melakukan lagi hal yang sama. Kayak seorang yang masuk penjara, ada yang menggantikan dia. Contohnya orang tua, anaknya masuk penjara, orang tua rela untuk menggantikan anaknya dalam penjara. Yang penting anaknya bebas. Begitu juga Tuhan. Tuhan rela berkorban untuk demi keselamatan kita, untuk menebus kita. Kamu dapat. Mari kita merenungkan setiap kesalahan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ingatlah bahwa Allah membenarkan kita. Kita datang kepadanya dengan rendah hati. Kita datang terus kepada Tuhan, berdoa minta ampun sama Tuhan. Percayalah bahwa kasih Allah menghapus dosa kita, asalkan kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Yang ketiga, mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kasih Allah terbukti dalam perlindungannya. Roma 8 ayat 35. Mana 35 ini? Agak gelap soalnya ya. Maklum. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kasih Allah selalu melindungi kita dimanapun yang kita berada. Tuhan selalu melindungi kita. Kasihnya itu selalu ada. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan yang memisahkan kasih Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami itu tidak ada yang memisahkan kasih Allah. Kasih Allah selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya saat ini mengalami masalah, mengalami kesulitan. Percaya, Tuhan selalu ada buat kita. Berserahlah kepada Tuhan.
tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. 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 Kasih Allah seperti yang melindungi kita seperti satpam. Kalau kita takut, ada yang terus yang menjaga kita dari belakang. Saya takut. Kayak saya waktu kecil, saya takut ke kamar mandi. Orang tua yang selalu menemani. Orang tua rela terus temani antar ke kamar mandi. Biarpun sudah gede. Tapi sekarang tidak takut lagi. Karena saya percaya Tuhan ada bersama saya. Walaupun dalam kegelapan jalan. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Biarpun ada setan di sana atau gimana itu, saya percaya Tuhan ada bersama saya. Amin. Tuhan tidak meninggalkan saya. Begitu juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu takut saat ini, jangan takut. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus kita khawatir? Tuhan ada dalam diri kita. Kadang kita sebagai manusia, kadang kita khawatir, kadang kita takut, kadang kita cemas. Kenapa harus cemas? Kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun yang kita berada. Kita melangkah pun ke jurang atau di mana, Tuhan selalu mengikuti kita. Tuhan tidak pernah berpisah dalam hidup kita. Selalu terus mengikuti kita. Ketika merasa cemas, takut, ingatlah bahwa Allah adalah perlindungan kita. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelamaan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Kalian berdua aku sendiri, berani kalian. Walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama. Kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Uang sama sekali. Uang apa? Uang untuk Kita bisa berdoa dan menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, cemas, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Anjay. Memuji Tuhan. Anjay. Jangan kita udah cemas, udah khawatir, udah takut, malah kita semakin sembunyi di dalam kamar. Sembunyi bukan berdoa, sembunyi dalam selimut. Kita sembunyi di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya untuk berdoa, menyembah Dia. Percaya kecemasan yang setiap kita alami itu pasti hilang. Asalkan datang kepada Tuhan. Yang keempat, mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kasih Allah terbukti melalui kemenangan. Roma 8 ayat 37. Mana lagi? Hilang lagi dia. Nah, Yonas di sini nih, makanya tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang karena Tuhan. Kita boleh melewati setiap persoalan kita, masalah kita karena Tuhan. Kita menang melewati musuh kita karena penyertaan Tuhan.
Contohnya, kalau Bapak Ibu mengalami pertengkaran saat ini sama siapa namanya ini? Pak Desman sama Pak Lexi. Kalau Pak Desman menang berarti itu karena Tuhan. Kita menang karena kebenaran. Bukan kita menang karena kita salah ya. Kita benar karena kita menang karena kebenaran. Kita menang karena kebenaran. Saya sampai di mana tadi? 37 ya. 37. Kasih Allah menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki kemampuan untuk bertahan, tetapi juga menang. Karena kasihnya kita adalah lebih dari pemenang. Karena kasihnya kita lebih dari pemenang. Dia memberi kita untuk keberanian dan keyakinan untuk melewati tantangan. Tuhan memberi kita keberanian. Kalau kita boleh melewati setiap persoalan kita, itu karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Bukan kita lewati persoalan itu karena kekuatan kita. Kita melewati itu karena kasih Tuhan. Dia memberikan kita keberanian. Dia memberikan kita jalan keluar untuk melewati masalah. Apapun yang kita alami, percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gunakan setiap kegagalan itu. Mungkin saat ini kita berapa kali jatuh dalam masalah. Gunakanlah kegagalan itu untuk kesempatan untuk bertumbuh kepada Tuhan. Bisa kegagalan itu menjadi lebih baik lagi, membentuklah kita lebih baik lagi. Kadang kalau pribadi saya, kalau gagal, nggak mau maju lagi. Kadang saya bilang sama tante Bu Yanti, udah cukup sampai di sini, saya tidak sanggup lagi. Terus aku menghadapi masalah. Kapan saya bahagia kalau terus saya menghadapi masalah? Tapi terus saya diingatkan, kegagalanmu yang menguatkan kamu, kegagalanmu yang membuatmu bertumbuh. Amin. Saya merenungkan itu, tapi kadang sebagai juga manusia ya, mungkin hanya kata orang. Masa kegagalan saya menjadi bertumbuh? Nggak mungkin. Tapi saya percaya setiap kegagalan yang saya alami itu membuat saya bertumbuh sampai saat ini. Walaupun nggak sempurna ya, tapi ya dikit-dikit lah bertumbuh sedikit ya. Amin. Nggak 100%, masih 10% bertumbuh sedikit. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini karena kasih setia Tuhan. Karena dari kegagalan saya dari dulu, saya bisa sampai saat ini. Gagal apa? Banyak kegagalan saya, Tuhan yang tahu. Gagal nggak kuliah berapa tahun lalu, baru bisa kuliah 2022. Tapi saya tidak putus asa. Saya selalu mengingat janji saya kepada orang tua. Saya ke Bali untuk kuliah. Itu yang saya selalu ingat. Dan banyak juga, dan cara Tuhan juga mempertemukan saya dengan orang-orang yang hebat. Bu Yanti, Pak Gembala, Bu Gembala, bisa saya kuliah, mendukung saya. Kalau
Kalau bukan dari kegagalan, mungkin saya tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini. Ingat diri kita dan orang lain bahwa kasih Allah tidak tergantung pada keberhasilan kita. Bisa menjadi momen untuk saling menguatkan. Kasih Allah tidak tergantung karena keberhasilan kita. Biarpun kita sudah banyak rumah, banyak uang, punya mobil dan bahkan punya pesawat pun, Tuhan tidak bergantung karena keberhasilan kita. Tapi kasih Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah memandang kekayaan kita. Tuhan tidak pernah memandang keberhasilan kita. Kasih setia Tuhan selalu ada buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak minta waktu banyak, sedikit aja. Yang keempat, yang kelima sekarang. Mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kasih Allah terbukti melalui janjinya. Dalam surah Roma pasal 8 ayat 39 ini 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang memisahkan kita, Bapak Ibu. Janji Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Kasih Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita sampai kita mati. Kasih-Nya tetap ada. Kasih-Nya selalu ada buat Bapak, Ibu, dan saya. Tidak peduli apapun yang terjadi, selalu ada kasih-Nya. Apapun yang terjadi. Mungkin dalam situasi sulit, Ia memberi kita semangat. Ia memberi kita jalan keluar. Ia memberi kita pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah selalu ada buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan selalu memberikan pengharapan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dapat dibandingkan seorang seperti sahabat yang selalu menemani, yang selalu setia apa yang kita alami. Sahabat selalu menemani kita, sahabat selalu mendengarkan curhat kita. Begitu juga Tuhan selalu ada buat kita, mendengarkan setiap keluh kesah kita kepadanya. Pasti Bapak Ibu pernah punya sahabat yang setia, yang selalu mendukung, yang selalu ada saat susah maupun duka. Bukan sahabat hanya karena kita banyak uang baru dia muncul, tapi sahabat yang setia, kita alami masalah, kita alami penderitaan atau apapun, dia selalu ada buat kita. Dia selalu menemani kita. Bahkan dia memberikan kita jalan keluar. Oh, begini yang harus kamu lakukan. Ketika kita salah ambil keputusan, sahabat mengingatkan kita. Jangan lewat di situ. Kamu lewat
Begitu juga Tuhan. Dia selalu setia menemani kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ingatlah janji Allah bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Janji Allah kepada kita tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan terbalik sekarang Bapak Ibu. Bahkan kita yang meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tidak ada waktu buat Tuhan datang gereja. Tapi janji Allah selalu ada, selalu ditepati. Kadang kita, ya namanya aja juga manusia, ya. Jadi kita mementingkan kesenangan kita daripada kita datang kepada Tuhan. Contohnya, oh besok saya datang gereja. Tiba-tiba ada surat undangan ke pesta. Oh, gas ke pesta bukan ke gereja. Kadang Selamat. dalam pribadi kita, oh besok saya gereja. Udah disiapin nih baju gereja ini. Karena ada surat undangan, karena di sana ada dansa, kita ke sana. Kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak datang ke gereja lain. Tapi Tuhan ada. Selalu ada bersama kita. Janji Tuhan tidak pernah diingkar. Janjinya selalu dia tepati. Sedangkan kita, oh Tuhan, hari Minggu depan baru saya ke gereja. Gak apa-apa ya, hari ini dulu saya ke dansa. Saya ke pesta dulu. Saya ke pesta dulu. Kalau saya nggak ke pesta, kalau saya nggak pergi ke pesta, saya nggak bisa dansa nanti. Atau contohnya lah, bos ya kasih, oh Yonas, masuk kerja hari ini. Kamu dapat tip 500.000. Nah, Yonas berpikir malam itu, di mana yang saya pilih? Saya datang ke gereja apa saya ke bos? Pasti Yonas memilih datang ke bosnya. Tapi dia udah janji dalam hati, saya datang ke gereja besok. Sampai nolak 500.000. Iya, dia cari uang dulu Bapak Ibu. Dia ingkar janjinya. Yonas ini. Atau kalau enggak, dia punya pacar nih. Saya janji menikahin kamu. Pengalaman pribadi nih ya. Tapi belum tentu janji itu ditepati Bapak Ibu, hanya mulut. Aduh, Curhat. kasihan nih. Pengalaman Udah lah Ibu, jangan pribadi. terlalu mendalam. Curhat. Iya beneran. Kadang kita hanya bisa berjanji tapi tidak menepati. Aduh. Tapi Tuhan berjanji selalu tepati. Janji Tuhan tidak pernah berpura-pura. Oh iya, saya menolong kamu hari ini, besok enggak. Enggak seperti itu. Marilah kita merenungkan kebenaran firman ini. Kalau kebiasaan kita ingkar janji, datang ke gereja, marilah berubah saudara. Mari kita datang ke gereja. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kalau kebiasaan kita malas-malas ke gereja, mari kita datang ke gereja. Kita ingat kasih Tuhan. Kita tidak ada sampai saat ini kalau bukan kasih Tuhan. Kita tidak sampai di tempat keluarga Padesman saat ini kalau bukan penyertaan Tuhan. Kita sampai di tempat ini dari Denpasar ke Ungasan karena kasih Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Tuhan itu penolong yang setia. Iya betul, ada bola. Kita bisa berdoa dan merenungkan janjinya seperti dalam Ibrani
13 ayat 5. Ada yang bisa membaca karena saya belum buka soalnya. Ada yang bantu bisa baca. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku berkali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah sekali meninggalkan kita. Jangan kita menjadi hamba uang. Boleh kita mencari uang, Bapak Ibu. Boleh. Tidak ada yang bilang jangan cari uang. Boleh kita mencari uang. Tapi harus seimbang, Bapak Ibu. Kita juga cari uang, kita juga cari Tuhan. Amin. Jangan terus kita cari uang. Coba saya kasih contoh dalam pribadi saya yang saya alami. Dulu saya fokus nyari uang, beneran. Saya dulu banyak uang. Tapi sekarang sudah miskin, Bapak Ibu. Miskin banget sekarang. Dulu itu nggak terlalu kaya juga. Tapi ya pokoknya kalau dibilang makan ya makan, silakan. Itu dulu. Tapi dulu itu fokus nyari uang. Tidak pernah datang ke gereja. Saya di samping tante saya ini. Dia bilang ke gereja oke. Saya bilang oke. Saya tidak pernah tepati. Saya tidak pernah menepati janji saya kepada Bu Yanti. Nah besok hari Minggu libur. Udah libur ini. Pas teman nggak masuk, boleh kamu gantiin saya. Kadang daripada teman saya bilang ke saya, lebih baik saya minta dia, besok kamu libur biar saya yang kerja. Karena kenapa? Biar saya dapat uang, dapat ceperan. Kalau besok saya kerja, lumayan dapat 100, 200, 50 ribu, lumayan dah. Saya lebih memilih kerja daripada libur dulu, Bapak Ibu. Saya lebih memilih kerja daripada saya datang gereja. Sudah ada waktu libur, tapi saya minta masuk kerja biar dapat uang. Tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Kasih setia Tuhan selalu ada buat saya, walaupun saya mengikat janji sama Bu Yanti nggak datang gereja, tapi Tuhan selalu setia menemani saya. Akhirnya uang yang banyak hari ini nggak berapa bulan hilang, entah kemana. Dan uang itu belum saya merasakan menghabiskan uang sejumlah yang saya dapat. Belum puas. Uang itu entah kemana. Baru saya merenungkan dari keberhasilan, dari kegagalan. Oh ternyata uang itu hanya bisa, uang itu hanya sementara. Uang itu tidak Abadi. Uang itu enggak enggak kekal. Pasti habis, walaupun dapat 200 juta sekarang ini pasti habis. Apalagi kalau uang curang. Jangan harapkan uang itu selama. Pasti ada aja masalah, pasti aja ada banyak pengeluaran. Begitu yang saya alami dulu. Tapi saya mengalami uang habis, semua habis. Saat ini saya ya miskin memang miskin benar, nggak ada uang memang. Kerja tapi ya Tuhan cukupkan, itu aja. Walaupun uang saya habis, walaupun pekerjaan kehilangan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam diri saya.
Allah tanpa syarat. Yang kedua, jaminan keselamatan. Yang ketiga, kemenangan melalui Kristus. Kita dapat hidup dalam keyakinan, berani menghadapi tantangan dan menjadi saluran kasih Allah kepada orang lain. Mari kita melanjutkan perjalanan iman kita dengan penuh harapan dan kasih bahwa Allah selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin.